Militer Israel mengklaim bertanggung jawab terhadap serangan fasilitas di zona ekonomi petrokimia khusus di Mashhad di barat daya Iran yang menewaskan 5 orang. Polisi mulai mengusut aksi ugal-ugalan 2 pengemudi kendaraan roda 4 di Tol Wiyoto Wiono, Jakarta. Identitas pengemudi diselidiki polisi untuk selanjutnya dimintai keterangan. Yusuf Kala melaporkan 4 akun YouTube ke Bareskrim Polri setelah sebelumnya melaporkan Rismon Sianipar terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita hoax. Halo, selamat petang saudara. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang. Sore ini hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Yasir Neneama. Kita jelang informasi selengkapnya di Kompas Petang untuk Anda. Saudara, serangan Iran ke aset Amerika di negara-negara Teluk semakin gencar usai Trump melakukan ultimatum ke Iran untuk membuka Selat Hormuz dalam 48 jam. Media Iran Press TV melaporkan serangan gelombang ke-97 Garda Revolusi Iran mengumumkan dimulainya serangan operasi balasan terhadap Amerika dan sekutunya Israel. Serangan dilakukan Angkatan Laut Garda Revolusi Iran dalam skala besar dan menyasar utama ataupun sasaran utamanya adalah aset penting milik Amerika Serikat dan Israel. Serangan beruntun dilakukan dalam operasi True Promise 4 dengan beragam jenis rudal dan juga drone dari Iran. Sementara itu saudara, gelombang serangan ke-96 dilakukan untuk membalas serangan Amerika Serikat dan juga Israel ke jembatan di Karaj dan juga fasilitas petrokimia di kota Mashhad. Iran juga merilis rekaman peluncuran drone yang menargetkan pabrik petrokimia di Dimona, Israel, serta pusat komando Angkatan Darat Amerika Serikat di Bubiyan, Kuwait. Kuwait maupun Amerika Serikat belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai dugaan serangan terhadap pangkalan AS di Bubiyan, namun Garda Nasional Kuwait mengatakan telah menembak jatuh 2 drone dan sebuah pesawat tak berawak selama 24 jam terakhir. Drone Iran juga menyasar bangunan di kota Haifa, Israel Utara. 4 orang dilaporkan terluka, 1 diantaranya dalam kondisi serius setelah sebuah rudal balistik Iran menghantam bangunan hunian Minggu waktu setempat. Tim penyelamat menyebut 4 orang lainnya masih hilang dan diduga tertimbun reruntuhan. Petugas pemadam kebakaran menyatakan bangunan yang terkena hantaman langsung berada dalam risiko tinggi runtuh
setelah kebakaran terjadi di lokasi tersebut. Militer Israel menyebut rudal tersebut membawa hulu ledak konvensional dan upaya pencegatan gagal dilakukan. Serangan ini, saudara, terjadi bersamaan dengan meningkatnya serangan roket dan drone oleh Hizbullah di wilayah utara Israel. Saudara, televisi pemerintah Iran menayangkan video yang menunjukkan bagian-bagian pesawat Amerika yang mereka klaim telah ditembak jatuh di provinsi Isfahan Selatan. Video ini dirilis ketika Amerika Serikat melancarkan operasi penyelamatan pilot jet tempur F-15E yang jatuh ditembak Iran. Iran mengklaim berhasil menembak 3 pesawat militer AS yang terlibat dalam operasi penyelamatan pilot jet F-15E. Markas Komando Pusat Militer Iran mengklaim ketiga pesawat militer Amerika Serikat yang ditembak jatuh terdiri dari 2 helikopter Black Hawk dan pesawat angkut militer C-130. Sementara itu, saudara, juru bicara Garda Revolusi Iran menyebut Amerika Serikat terpaksa membombardir pesawat dan personel militernya sendiri yang ditembak jatuh oleh pesawat tempur Iran untuk menghindari rasa malu bagi Presiden Donald Trump dan juga citra militer yang dianggap rapuh. Ia juga menambahkan sejumlah pesawat militer AS sempat memasuki wilayah udara Iran untuk misi penyelamatan pilot jet tempur yang jatuh, namun diserang oleh jet tempur dan juga sistem pertahanan udara Iran hingga dipaksa melakukan pendaratan darurat di selatan Isfahan. پس از تکمیل عملیات محاصره دشمن توسط رزمندگان قهرمان ایران اسلامی، دشمن زبون به منظور جلوگیری از بی‌آبرویی ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و هیمنه پوشالی ارتش خود مجبور به بمباران شدید هواگردهای ساقط شده، تجهیزات و فرماندهان و سربازان خود شدند. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi di media sosial miliknya Truth Social bahwa AS telah menyelamatkan anggota kru kedua jet tempur F-15E yang hilang pada Jumat lalu. Kru tersebut ditemukan setelah Trump mengerahkan militer Amerika Serikat untuk mengirim pesawat dalam misi pencarian. Ia menambahkan bahwa kru tersebut dalam keadaan baik-baik saja meski mengalami cedera. Selama beberapa jam terakhir, militer Amerika Serikat telah melakukan salah satu operasi pencarian dan penyelamatan paling berani dalam sejarah AS untuk salah satu perwira anggota kru kami yang luar biasa, yang juga merupakan seorang kolonel yang sangat dihormati dan yang dengan senang hati saya beritahukan kepada Anda bahwa ia sekarang selamat dan sehat, kata Trump seperti yang kami kutip dari The Guardian. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyusul keberhasilan operasi penyelamatan seorang pilot militer AS yang sebelumnya dilaporkan hilang setelah jet tempur yang dikemudikannya ditembak jatuh oleh Iran. Netanyahu menegaskan keberhasilan operasi tersebut tidak hanya menjadi kabar baik bagi Amerika Serikat, tetapi juga dirasakan sebagai momen kebanggaan oleh masyarakat Israel. Congratulations, President Trump. All Israelis rejoice in the incredible rescue of a brave American pilot by America's dauntless warriors. President Trump, Donald, my dear friend, once again, your decisive leadership brought another great victory to America. I salute you. We all do. Pusat Komando Amerika Serikat merilis rekaman yang menunjukkan pasukannya menargetkan sebuah drone Iran saat perang di Timur Tengah memasuki minggu ke-6, saudara. Dalam rekaman itu terlihat sebuah drone meledak menjadi bola api besar setelah terkena serangan dengan pecahan-pecahan yang terbakar kemudian terlihat berjatuhan. Tanggal dan lokasi pasti dari video yang dibagikan oleh CENTCOM ini tidak dapat diverifikasi secara independen.
Media pemerintah Iran mengatakan 5 orang tewas dalam serangan fasilitas di zona ekonomi petrokimia khusus Mashhad di barat daya Iran. Militer Israel klaim bertanggung jawab terhadap serangan yang terjadi Sabtu pagi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji akan melakukan serangan lebih lanjut karena kawasan tersebut memproduksi dan mengekspor bahan peledak, rudal balistik, dan persenjataan tambahan. Di Beirut, menurut media Lebanon, 4 orang dinyatakan tewas dan beberapa orang terluka dalam serangan Israel di distrik Al-Janah. Rekaman video menunjukkan bagaimana reruntuhan dan puing-puing berserakan. Juru bicara pasukan pertahanan Israel, Aviachi Adrei, mengeluarkan peringatan evakuasi kepada penduduk pinggiran selatan Beirut sebab tentara Israel akan terus menyerang infrastruktur militer kelompok teroris Hizbullah. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, kami hadirkan informasi Yusuf Kala melaporkan 4 akun YouTuber ke Barreskrim Polri setelah sebelumnya melaporkan Rismon Sianipar terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Kereta api Bangunkarta jurusan Jombang Pasar Senen anjlok di Desa Talok atau 500 meter menjelang stasiun Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Senin siang tadi. Penumpang berhamburan keluar. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Kereta api Bangunkarta jurusan Jombang Pasar Senen anjlok menjelang stasiun Bumiayu Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Peristiwa ini, Saudara, masih dalam penanganan dari PT KAI Daop 5 Purwokerto. Gerbong kereta bagian depan keluar dari rel dan hampir terguling. Menurut pihak PT KAI, setidaknya ada 3 gerbong yang anjlok dan telah menyiapkan 10 bus untuk membawa ratusan penumpang yang terdampak. Peristiwa ini, Saudara, kini masih dalam penanganan petugas agar segera perjalanan kereta kembali normal. Di daerah Bumiayu. Lalu bagaimana kondisi terkini dari kereta yang anjlok ini, Saudara? Kita terhubung dengan manajer Humas PT KAI Daop 5 Purwokerto, Mas Asad. Selamat petang, Mas Asad. Halo, selamat petang, Pak Yasir. Kondisi saat ini seperti apa penanganan dari kereta anjlok ini? Ya, dapat kami sampaikan bahwa memang terjadi 3 kereta api Bangunkarta yang mengalami anjlokan sebanyak 3 gerbong ya. Dan untuk kereta-kereta yang tidak mengalami anjlok sudah kami tarik ke stasiun. Jadi memang saat ini masih proses untuk penanganan atau evakuasi gerbong-gerbong yang masih anjlok di lokasi. Proses evakuasi 3 gerbong yang masih anjlok ini ya. Kemudian untuk penumpangnya sendiri bagaimana proses evakuasinya? Ya, untuk penumpang kami telah menyiapkan 10 unit bus ya. Untuk dapat digunakan penumpang menuju stasiun akhir sesuai tujuan di tiketnya masing-masing. Penyebab dari kereta anjlok ini sudah dapat informasi awalnya, Mas Asad? Untuk penyebab anjloknya sendiri memang saat ini masih belum kami dapatkan informasinya karena memang saat ini kami masih fokus terhadap penanganan evakuasi gerbong yang anjlok tersebut sehingga harapannya dapat segera kembali berjalan normal kembali. Dengan adanya 3 gerbong yang anjlok ini, rute kereta mana yang terganggu dan apakah ada pengalihan rute? Ya, untuk saat ini memang terdapat sekitar 27 perjalanan kereta api yang mengalami rute memutar ataupun memang dibatalkan ya, karena dengan berbagai pertimbangan seperti itu.
Ini kan tujuan akhirnya stasiun Senen begitu ya, konfirmasi kalau salah begitu. Nah, para penumpang yang mengalami ataupun menggunakan kereta yang anjlok ini akhirnya ada dapat kompensasi dari KAI sendiri? Iya, KA yang anjlok tersebut adalah KA Bangunkarta relasi Jombang menuju Pasar Senen. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya kami telah menyiapkan 10 bus untuk mengalihkan penumpang yang terdampak pemberhentian kereta api tersebut karena anjlok. Kami alihkan menggunakan bus ke stasiun akhir sesuai tujuan masing-masing penumpang tersebut. Baik, update terbaru kondisi proses evakuasinya apakah ada kendala, Mas Asad? Untuk saat ini proses evakuasi masih berjalan sesuai yang direncanakan ya. Kurang lebih kira-kira 8 jam lagi evakuasi rampung seperti itu. Baik, kita harapkan 8 jam lagi ya sesuai dengan target ini evakuasi gerbong kereta yang anjlok ini dapat segera dilakukan dengan baik. Terima kasih Manajer Humas PT KAI Daop 5 Purwokerto, Mas Asad telah berbagi informasi di Kompas Petang. Kita ke informasi lain, Saudara. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala melaporkan Rismon Sianipar ke Barreskrim Polri atas dugaan fitnah dan penyebaran berita bohong. Laporan dibuat Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya Abdul Haji Telouhu. Rismon dilaporkan usai menyebut Yusuf Kala sebagai sosok di balik gerakan ijazah Presiden Jokowi dengan imbalan 5 miliar rupiah. Tak hanya Rismon, JK juga melaporkan sejumlah akun YouTube seperti Ruang Konsensus, Musik Ciamis, dan Mosato TV yang dianggap menyebarkan narasi negatif hingga tudingan makar. Barang bukti berupa 3 video dibawa kuasa hukum JK saat membuat laporan ke Barreskrim. Hari ini kami akan membuat laporan polisi tidak hanya untuk saudara Rismon, tapi ada beberapa juga yang turut akan kami laporkan. Jadi selain pasal pencemaran nama baik dan tuduhan fitnah, ada juga berita hoax atau bohong yang disebarkan oleh beberapa akun channel dan YouTuber. Kuasa hukum Rismon Sianipar memberikan respon terkait laporan Yusuf Kala ke Barreskrim Polri. Jahmada Girsang menyatakan pihaknya belum mengambil sikap dan memantau proses hukum yang berjalan. Menurutnya laporan tersebut masih harus melewati tahap verifikasi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu untuk menganalisis keabsahan bukti-bukti awal yang diajukan pelapor. Melalui pesan yang diterima Kompas TV, penasihat hukum Rismon Sianipar bilang, atas LP Pak JK saya pikir biarkan saja dulu. Kan tidak segampang itu membuat laporan. Nanti di SPKT diuji, analisa dulu, bukti-bukti awal apa yang disodorkan pelapor. Saya hanya menonton aja dulu karena sejauh ini klienku Rismon tidak pernah menyebut seperti yang di video-video beredar itu. Ketua Umum Joman Nusantara Bersatu Andi Azwan menghormati langkah hukum yang ditempuh oleh Yusuf Kala. Meski demikian, ia berharap Yusuf Kala meminta penjelasan terlebih dahulu kepada Rismon Sianipar sebelum melapor ke polisi. Kami mengadakan wawancara dengan saudara Rismon dan dia menjelaskan semua itu dan ini real, bukan AI. Nah, kalau kita melihat situasi ini, memang adalah hak konstitusi dari Pak JK ya untuk melakukan pelaporan itu sendiri. Yang kami agak sayangkan adalah sebaiknya melakukan suatu somasi terlebih dahulu, meminta penjelasan kepada pihak-pihak yang terkait dalam laporan tersebut sebelum melakukan yang namanya pelaporan langsung ke Barreskrim. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala resmi melaporkan Rismon Sianipar ke Barreskrim Polri atas dugaan fitnah dan penyebaran berita bohong. Yusuf Kala menyebut alasannya melaporkan Rismon karena dituding mendanai Roy Suryo CS dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi.
JK tegas membantah tuduhan itu dan meminta Rismon untuk membuktikan tudingannya. Bahwa saya mendanai Roy Suryo dan kawan-kawannya sebesar 5 miliar untuk mempersoalkan soal ijazah Jokowi. Saya katakan itu yakin tidak benar. Saya tidak pernah kenal pun Rismon itu, apapun ketemu dia pernah. Roy karena dia bekas menteri, saya kenal. Menanggapi pembelaan Rismon yang menyebut video itu adalah hasil olahan kecerdasan buatan atau AI, kuasa hukum menegaskan hal itu harus dibuktikan secara hukum oleh penyidik. Pihak JK menyertakan 3 video sebagai barang bukti untuk menjerat para terlapor dengan pasal pencemaran nama baik dalam KUHP baru serta Undang-Undang ITE. Tidak hanya untuk saudara Rismon, tapi ada beberapa juga yang turut akan kami laporkan. Jadi selain pasal pencemaran nama baik dan tuduhan fitnah, ada juga berita hoax atau bohong yang disebarkan oleh beberapa akun channel dan YouTuber. Yang viral itu bukan Pak Rismon. Jadi mau diuji dengan, dulu sini. Dengan video, ya dengan video yang kami miliki itu patut kami duga. Ya maksudnya keyakinan kita itu berdasarkan bukti yang sudah kami miliki gitu kan. Oke, siap. Video yang didapat dari viral di internet. Dari viral internet. Sebelumnya, pada Rabu kemarin, tersangka kasus pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Rismon Sianipar, menandatangani kesepakatan restoratif justice dengan pihak pelapor di Polda Metro Jaya. Rismon mengaku keputusan itu berdasarkan hasil penelitian terbaru soal keaslian ijazah Joko Widodo. Rismon memastikan penelitiannya bersifat independen dan bebas dari kepentingan apapun termasuk kepentingan politik. Ya, restoratif justice yang saya ajukan tanpa ada paksaan, tanpa ada intervensi dari pihak manapun, itu murni dari saya dan saya ceritakan kepada pengacara saya, Bang Jahmada Girsang, lalu diproses di Polda Metro Jaya. Jadi tidak ada pengaruh dari siapapun, murni dari hasil penelitian saya yang baru. Selain Rismon, tim hukum JK juga melaporkan sejumlah akun YouTube seperti Ruang Konsensus, Musik Ciamis, dan Mosato TV karena dianggap membuat narasi makar dan pencemaran nama baik terhadap Yusuf Kala. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda, saudara, Kompas Petang akan hadir dengan sejumlah informasi. Di antaranya, truk tangki air menabrak 1 angkot serta 2 sepeda motor di Jalan Nasional Cirebon Kuningan. 1 orang tewas dalam peristiwa ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa memastikan keuangan negara masih cukup untuk menanggung konsekuensi atas kebijakan imbas perang di Timur Tengah. Masih di Kompas Petang, saudara, diduga sopir hilang kendali, truk tangki air menabrak 1 angkot serta 2 sepeda motor di Jalan Nasional Cirebon Kuningan. Seorang penumpang motor meninggal akibat peristiwa ini. Sejumlah pengendara sepeda motor dan angkot tertabrak truk yang melaju kencang hingga oleng di Jalan Nasional Cirebon, Jawa Barat. Truk baru berhenti setelah menabrak pohon besar di pinggir jalan. Warga beramai-ramai mendorong truk untuk mengeluarkan korban yang tertabrak. Seorang perempuan penumpang motor meninggal akibat peristiwa ini. 2 sepeda motor dan angkot pun ringsek akibat tertabrak truk. Terkait video aksi ugal-ugalan 2 pengemudi mobil di Tol Wiyoto Wiono, Jakarta, Polda Metro Jaya langsung melakukan pengecekan ke lokasi kejadian. Namun setibanya di lokasi, kedua pengemudi sudah tak lagi berada di tempat. Hingga kini polisi masih menyelidiki identitas dan mencari kedua pengemudi ugal-ugalan itu.
Lepina dihantam tuh, dihantam. Kejadian tersebut terjadi di ruas tol Wiyoto Wiono, kilometer 19B arah pelabuhan. Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat dan sore hari. Terkait kejadian tersebut, Sat PJR Polda Metro Jaya sedang melakukan proses penyelidikan. Saudara, seorang ayah mempelai wanita tewas usai dikeroyok sejumlah preman saat pesta pernikahan di Purwakarta, Jawa Barat. Keluarga korban minta pelaku segera ditangkap. Pesta pernikahan di Purwakarta, Jawa Barat berujung duka. Dadang, orang tua mempelai tewas setelah dikeroyok preman di pesta pernikahan anaknya. Tangis keluarga pecah saat peristiwa itu terjadi. Kasus kekerasan berujung korban tewas berawal saat sekelompok preman meminta uang sebesar Rp100.000 yang kemudian diberikan oleh pihak keluarga. Tak berselang lama, sekelompok pelaku kembali datang dan meminta uang dengan nominal lebih besar, yakni Rp500.000. Permintaan ditolak dan berujung pada pengeroyokan yang berakibat pada tewasnya orang tua mempelai perempuan. Harapannya ya secepatnya lah bisa diungkap semuanya. Dan nanti kami juga menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian. Siap. Polisi saat ini masih memburu pelaku yang identitasnya telah diketahui. Pemeriksaan sejumlah saksi keluarga serta warga sekitar juga dilakukan untuk pengusutan kasus. Informasi dari rekan-rekan di lapangan sedang diupayakan semaksimal mungkin. Mohon doanya dari rekan-rekan semua dalam waktu yang singkat, mudah-mudahan tersangka utamanya bisa dugaan terhadap. Untuk mengungkap kasus pengeroyokan berujung kematian di pesta pernikahan di Purwakarta, Jawa Barat, polisi telah melakukan otopsi pada jenazah korban. Usai diotopsi, korban dimakamkan di kampung halamannya di Depok, Jawa Barat. Hendri Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Yang juga jadi sorotan di Kompas Petang, Saudara, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto kembali menegaskan BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan imbas dari perang di Timur Tengah. Namun harga tiket pesawat yang bahan bakarnya menggunakan aftur akan mengalami kenaikan. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan harga tiket pesawat akan mengalami penyesuaian 9 hingga 13%. Hal ini dilakukan mengingat aftur merupakan bahan bakar non-subsidi di mana harga aftur berkontribusi sebanyak 40% terhadap biaya operasional maskapai. Sementara itu pemerintah menjamin tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi hingga Desember tahun ini. Namun terkait BBM non-subsidi, pemerintah masih melakukan pengkajian terkait hal ini. Nah, kenaikan harga aftur ini tentu mempengaruhi struktur biaya operasional dari maskapai nasional, di mana harga aftur itu berkontribusi terhadap 40% dari biaya operasional pesawat. Dan oleh karena itu, pemerintah mempersiapkan langkah mitigasi strategis agar harga tiket tetap terjangkau di masyarakat. Jadi pemerintah yang kita jaga adalah harga tiketnya. Maka pemerintah menjaga kenaikan harga tiket hanya di kisaran 9-13%. Jadi harga tiket di kisaran 9-13% dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, PPN ditanggung pemerintah, itu 11% untuk tiket angkutan udara niaga berjadwal di dalam negeri, kelas ekonomi. Nah, dengan perhitungan tersebut, jumlah subsidi yang kita berikan oleh pemerintah itu sekitar 1,3 triliun rupiah. Sementara itu, Saudara, Presiden ke-7 RI Joko Widodo memuji pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang hingga saat ini tidak menaikkan harga BBM meski harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan signifikan akibat perang di Timur Tengah. Jokowi bilang tidak mudah mengendalikan harga BBM di tengah situasi seperti sekarang ini di mana negara-negara lain sudah menaikkan harga BBM. Ini keputusan berani yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto meski Jokowi sudah
berharap, meski Jokowi juga berharap saudara, APBN kita masih mampu menahan kenaikan laju harga minyak mentah dunia yang ada. Pemerintah kita di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto masih mampu mengendalikan dengan harga yang sama. Menurut saya sebuah keputusan yang berani, sebuah keputusan yang dihitung dengan kalkulasi yang detail, yang matang, sehingga keberanian itu menyebabkan beliau memutuskan tidak naik sampai hari ini, meskipun dengan risiko APBN. Saudara, lalu apa saja kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah untuk menghadapi imbas konflik di Timur Tengah? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Asri Gunawan, dan juga juru kamera Ian Faris di Kemenko Perekonomian. Selamat petang, Aci. Tadi sudah dikatakan bahwa BBM subsidi ini tidak akan naik begitu. Namun sebenarnya apa saja keputusan yang diambil oleh pemerintah terkait dengan antisipasi kenaikan harga minyak dunia? Iya ya, Sir. Soal kebijakan utama atau salah satu kebijakan utama yang ditetapkan pemerintah adalah memang soal harga bahan bakar minyak. Terkait dengan harga bahan minyak non-subsidi, ini dipastikan oleh pemerintah tidak akan mengalami kenaikan harga hingga akhir Desember 2026. Hal ini tapi dengan catatan ya, Sir, bahwa jika memang harga minyak dunia ini tidak melampaui 97 dolar Amerika Serikat per barrelnya. Kemudian terkait dengan harga bahan bakar minyak non-subsidi, pemerintah bilang memang harga bahan bakar minyak non-subsidi ini masih dalam tahap kajian. Dan kalau melihat dengan kondisi sekarang, tadi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa saat ini rata-rata harga minyak mentah dunia adalah sebesar 76 dolar Amerika Serikat per barrel, maka kondisi ini masih sama ataupun juga masih terjaga dan tidak jauh dari asumsi APBN yang dianggap oleh pemerintah ini masih dalam kondisi aman atau masih bisa dijaga oleh pemerintah. Dan tadi juga dikuatkan lagi dengan statement Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa yang mengatakan bahwa kemungkinannya kecil jika memang harga minyak dunia ini masih bertahan di level 100 dolar Amerika Serikat per barrel dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga pemerintah juga optimis akan hal ini. Kemudian Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa juga mengatakan bahwa pemerintah punya anggaran cadangan atau anggaran bantalan sebesar 420 triliun rupiah yang bisa dimanfaatkan untuk subsidi dan juga untuk menjaga stabilitas perekonomian ataupun juga harga bahan bakar minyak di masyarakat. Itu soal harga bahan bakar minyak. Kemudian kebijakan terkait dengan transportasi udara, pemerintah telah melakukan diskusi ataupun juga bertemu dengan pelaku industri dan juga dengan pihak terkait bahwa dengan adanya kenaikan harga aftur yang kondisinya saat ini sudah mencapai 70% begitu, pemerintah menetapkan fuel surcharge sebesar 38% yang ditetapkan mulai dari hari ini. Angka ini memang lebih rendah dari yang diminta oleh pelaku industri atau airlines sebesar 50%. Namun pemerintah menilai 38% ini bisa tetap menjaga biaya operasional maskapai dan juga menjaga daya beli masyarakat. Selain menetapkan atau menaikkan fuel surcharge sebesar 38%, pemerintah juga menghapus bea masuk suku cadang pesawat menjadi 0% dengan harapan kebijakan ini bisa menekan biaya operasional maskapai. Dan pemerintah juga memberikan subsidi berupa PPN 11% yang akan ditanggung oleh pemerintah untuk tiket pesawat kelas ekonomi dalam penerbangan dalam negeri. Ini akan berlaku mulai dari hari ini sampai dengan 2 bulan ke depan untuk sementara dan akan dievaluasi lagi. Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran ataupun juga punya anggaran cadangan 420 triliun rupiah yang akan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga nantinya untuk kepentingan masyarakat. Nah, dari kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan dan diputuskan oleh pemerintah tadi, harapannya tiket pesawat ini
kenaikannya tidak lebih dari 9 sampai dengan 13%. Terkait dengan pemberlakuan mekanismenya, ini akan diberlakukan mulai dari hari ini dan berlaku selama 2 bulan ke depan untuk harga tiket pesawat yang tadi saya sebutkan. Dan kalau untuk BBM ini berlaku sampai dengan Desember 2026 dengan catatan tidak melampaui $97 Amerika Serikat per barrel untuk minyak mentah dunia. Sementara demikian, Yasir, kembali ke Anda di studio. BBM subsidi tidak naik, tapi bagi yang menggunakan pesawat harus mengantisipasi ya, bagaimana potensi kenaikan harga tiket pesawat 9 hingga 13%. Terima kasih, jurnalis Kompas TV Asri Gunawan atas informasinya. Saudara, Iran mengklaim menembak jatuh pesawat lawan dalam misi mencari perwira AS yang hilang di Isfahan Selatan. Saudara, Iran melalui IRGC mengklaim telah menembak jatuh pesawat lawan yang tengah dalam misi pencarian perwira AS yang hilang di Isfahan Selatan. Militer Iran menyatakan 2 helikopter Black Hawk dan 1 pesawat angkut militer C-130 berhasil ditembak jatuh. Fiori melaporkan IRGC mengklaim bahwa 2 helikopter Black Hawk dan sebuah pesawat angkut militer C-130 ditembak jatuh di selatan Isfahan. Dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu, IRGC mengungkapkan pesawat-pesawat musuh yang menyerang di Isfahan Selatan termasuk 2 helikopter Black Hawk dan 1 pesawat angkut militer C-130 telah dihantam dan terbakar dalam amukan para pejuang. Mendekati tenggat waktu 48 jam yang diberikan Amerika Serikat melalui Presiden Donald Trump agar Iran membuka Selat Hormuz sebelum Amerika Serikat mengubah kawasan itu menjadi layaknya neraka. 4 April, Trump mengunggah di akun Truth Social dan menuliskan, "Ingat ketika saya memberi Iran 10 hari untuk membuat kesepakatan atau membuka Selat Hormuz. Waktu hampir habis, 48 jam sebelum semua neraka akan menimpa mereka. Maha suci Tuhan." Dalam rentang waktu itu, Amerika telah menyerang berbagai fasilitas sipil Iran, termasuk jembatan di kota Karaj. Iran enggan menyerah dan meluncurkan berbagai serangan berskala besar usai di ultimatum Trump. Lebih dari 1 bulan peperangan belum juga mereda, memaksa sekutu Iran, Rusia, dan Tiongkok tergerak untuk mendorong perdamaian dan menarik konflik diselesaikan di meja perundingan. Juru bicara Kremlin menyebut Presiden Putin bahkan telah berbicara dengan pemimpin negara Teluk. Говорил в ходе своей серии международных телефонных разговоров с главами государств Персидского залива, арабского мира. И президент продолжает эти контакты. И в случае, если каким-то образом наши услуги будут востребованы, мы, конечно же, готовы внести свой посильный вклад в то, чтобы ситуация с боевыми действиями как можно раньше перешла в мирное русло. Senada dengan Rusia, Tiongkok pun menginginkan perang berakhir melalui jalur diplomatik agar Selat Hormuz dapat kembali terbuka dan meredakan situasi, mencegah ketidakstabilan regional yang berdampak lebih besar dari keamanan ekonomi dan energi global. 霍尔木兹海峡通航受阻的根源是美国和以色列对伊朗的非法军事行动。只有停火止战，实现海湾地区的和平稳定，才能从根本上维护国际航道的安全畅通。各方应当共同努力，推动局势降温，防止地区局势动荡对全球经济和能源安全造成更大的影响。 Pakar hubungan internasional menilai Tiongkok dan Rusia yang dipercaya Iran memiliki peran dalam meredakan eskalasi ketegangan dengan militer Amerika Serikat.
sebetulnya Tiongkok dan Rusia sedang berunding di balik layar ini, karena mereka tahu sekali yang dihadapi adalah seorang Donald Trump dan seorang Hexet yang sama-sama itu punya masalah kejiwaan. Mereka juga masih melihat bahwa masyarakat Amerika Serikat juga ternyata kok diam-diam saja begitu. Kongresnya diam, senatnya diam, kemudian masyarakat umumnya diam. Tampaknya mereka diam-diam juga menyetujui rencana gila-gilaan dari Donald Trump ini. Dan ini yang tampaknya harus diingatkan kepada PBB. Ultimatum Trump soal mengubah kawasan Iran layaknya neraka diperkirakan habis pada Selasa waktu Amerika Serikat. Dunia terus menyerukan kedua belah pihak menahan diri dan menyelesaikan konflik melalui jalur diplomatik. Beberapa jam mendekati tenggat ultimatum Amerika Serikat ke Iran, apakah jalur perundingan masih dapat ditempuh atau perang darat akan pecah dan melibatkan negara sekutu Iran seperti Rusia dan Tiongkok? Kita akan bahas bersama Guru Besar Hubungan Internasional St. Petersburg State University Rusia, Koni Rahakundeni Bakri, dan juga peneliti Asia Middle East Center Pizarro Gozali. Selamat petang Bu Koni, selamat petang juga Bang Pizarro. Selamat petang Mbak Cynthia. Bu Koni, ultimatum Trump bisa dibilang ini berubah-ubah. Catatannya sudah ada beberapa kali perubahan. Dan tenggat sebenarnya hampir habis. Kalau dari catatan saya 20.00 waktu Amerika, artinya 11.30 malam kalau nggak salah waktu Iran. Apakah Rusia akan turun tangan dalam peperangan terbuka bersama Iran ketika tenggat waktu habis? Sebenarnya kalau tenggat waktunya berarti kan jam 8 waktu Amerika Serikat ya, tanggal 7 itu. Nah, memang statement Trump kemarin itu sudah sangat keras ya. Istilahnya mereka ancaman sudah, kalau tidak mereka ikut, yang pasti mereka nggak akan punya jembatan lagi, mereka nggak akan punya lagi pembangkit listrik, dan apapun Iran akan jadi neraka lah. Nah, saya rasa itu tadi Peskov sudah bicara, tapi yang kita mesti lihat adalah statementnya Lavrov. Lavrov itu kemarin langsung telepon Menlu Iran Abbas Araghchi, ya kan? Dan dia bilang bahwa bagaimanapun Rusia ini udah muncul nih Rusia ya. Seperti harapan saya kan yang lalu saya bilang Pakistan tuh mungkin nggak akan terlalu berpengaruh, tapi yang akan ditunggu Rusia dan Cina. Nah, kemarin Lavrov menyatakan bahwa Rusia mendukung upaya meredakan ketegangan ini. Dia ingin normalisasi di Timur Tengah jangan mangga. Nah, artinya juga bagaimana kemudian mereka tidak mau ikut ultimatum yang disampaikan dan menyarankan Amerika Serikat nggak usah lah memberikan ultimatum semacam itu, tapi pilihlah jalur negosiasi. Nah, bagaimana juga intinya juga disampaikan oleh Rusia, oleh Lavrov, intinya kita tuh prioritaskan hentikan perang, baru bereskan Selat Hormuz. Jadi jangan pakai ultimatum, dibalik nih dengan konsepnya Trump. Trump kan serang dulu Hormuz, ya kan? Babak belurkan Iran lah kira-kira, baru negosiasi. Nah, itu menurut Lavrov tidak bisa. Nah, Lavrov pun nggak sendiri. Lavrov langsung menelpon Menlu Wang Yi, dan mereka berdua sepakat bahwa memang secara fundamental menyelesaikan isu pelayaran di Hormuz itu atau supaya dunia tidak terdampak memang harus dengan gencatan senjata secepat mungkin. Oke, tapi gini Bu Koni, ketika perdamaian tidak bisa tercapai dalam waktu 48 jam, lalu dukungan apa nih yang diberikan Rusia seperti yang tadi disampaikan Bu Koni? Dukungannya dalam bentuk apa? Ini udah konkret ya. Mereka sudah minta sekarang Dewan Keamanan PBB untuk yang tadinya mengizinkan penggunaan kekuatan militer Bahrain misalnya untuk Selat Hormuz, mereka sudah menggunakan hak veto dan Perancis sudah ikut. Jadi ini artinya tadinya Bahrain dan Perancis saja sudah mau ke arah Amerika dengan gerakan Cina dan Rusia, mereka sudah sepakat sebaiknya tidak terjadi itu. Nah, mereka akan segera sidang nih kalau nggak salah minggu depan. Nah, tapi intinya adalah bagaimana membahas pendekatan objektif dan seimbang sehingga dialog lah yang dikedepankan, tapi pokoknya ceasefire, ya kan? Kemudian tidak menggunakan militer ataupun juga ultimatum apapun juga. Nah, di sini yang kita lihat kekuatan di Dewan Keamanan PBB yang dimiliki oleh Cina dan Rusia itu ternyata sangat berpengaruh. Itu kenapa saya bilang dengan segala hormat bantuan Pakistan itu bagus awalnya. Tapi mereka akan perlu dua raksasa ini turun, dan sekarang dua raksasa ini sudah turun, dan juga bukan cuma turun tapi sudah ada koordinasi mendalam antara Cina dan Rusia. Kita bisa lihat misalnya pernyataan Duta Besar Fu Chong ya, dia bilang bahwa penggunaan kekuatan itu akan dilegitimasi kalau tidak akan legitimasi kalau akan memperburuk keadaan. Kemudian Duta Besar kita di Rusia, Duta Besar Rusia di Nebenzia bilang bahwa solusinya pokoknya
permusuhan itu hentikan dulu, itu aja dulu. Itu kenapa akhirnya Perancis juga menolak dan juga Bahrain tidak jadi. Bang Pizarro, kalau dari pandangan Anda, apakah Tiongkok benar-benar akan turun tangan menjelang habisnya tenggat waktu yang disampaikan Presiden Trump ini? Iya, ini sekarang kalau kita lihat ya, diplomasi yang sedang dilakukan oleh negara-negara Timur Tengah, negara-negara Teluk seperti Pakistan, Turki, Oman, dan lain sebagainya, itu sebenarnya muaranya ke Tiongkok. Kalau kita lihat setelah pertemuan kemarin di Islamabad antara 4 negara tersebut, mereka melaporkan itu kepada Wang Yi, kepada Menteri Luar Negeri Tiongkok ya. Ini membuktikan bahwa sebenarnya kunci dari perdamaian dan kunci dari upaya untuk melakukan ceasefire antara Amerika Serikat dan Iran itu ada di Beijing seperti itu. Dan kita jangan lupa, Mbak Cynthia, ya, kenapa Tiongkok itu sangat berkepentingan dalam menjamin gencatan senjata antara Amerika dan Iran. Ini Timur Tengah itu pasarnya Tiongkok. Kalau kita lihat ya, dari 6 negara GCC, Dewan Kerjasama Teluk, itu ada 257 miliar ya investasi Tiongkok yang ada di sana. Itu sangat besar. Ini kan Amerika Serikat melakukan serangan kepada wilayah Timur Tengah, ini kan sebenarnya ingin membakar pasarnya Tiongkok ini. Dan Beijing itu paham betul bagaimana pola yang sedang dilakukan oleh Donald Trump ya. Makanya Tiongkok selama ini memberikan bantuan kepada Iran, tetapi tidak kemudian mengirim trupsnya ya. Karena dia tidak mau ini pasarnya, marketnya, itu kemudian terbakar gitu. Dan ini akan menjadi kunci yang sangat kuat ya, bagaimana peran Tiongkok dan peran Rusia nanti ketika mereka masuk kepada skala upaya gencatan senjata. Tadi seperti disebut Bukhoni ya, bahwa Moskow itu sudah memveto upaya Bahrain ya untuk kemudian mendesak Dewan Keamanan itu mengerahkan kekuatannya untuk membuka Selat Hormuz. Tetapi kalau kita lihat ya, ada pergerakan dari anggota Dewan Keamanan PB yang kemudian mencoba memblok ini. Karena dia tahu ini Bahrain ini kan sebenarnya kita mengetahui dia punya hubungan yang sangat dekat dengan Amerika Serikat. Dan dia sekarang juga upayanya untuk melakukan dorongan agar kemudian negara-negara besar itu melakukan serangan kepada Iran untuk memastikan Selat Hormuz itu dibuka. Tetapi kan tidak bisa, diplomasi itu tidak bisa dilakukan di bawah ancaman, di bawah kekerasan ya. Dan dilakukan oleh Donald Trump pada hari ini, dia bahkan sekarang memberikan ultimatum 48 jam itu selalu diundur-undur terus tuh. Seharusnya kan hari ini nih deadline-nya, tapi diundur-undur. Itu membuktikan sebenarnya Donald Trump itu juga nggak pede. Karena dari segala macam ultimatum yang diberikan oleh... Bukan artinya ada strategi yang sebenarnya sedang disiapkan Donald Trump ya? Betul, sebenarnya gini, kenapa dia mengundur ya? Karena sekarang sedang digerakkan sel-sel diplomasi Amerika Serikat untuk kemudian berjabatan tangan dengan Teheran untuk melakukan gencatan senjata. Ini kan Steve Witkoff itu udah melakukan kontak langsung loh dengan Arakci, yang tadinya kan ditengahi oleh Pakistan ya, tapi sekarang udah direct talks itu. Ini artinya sebenarnya Amerika Serikat juga tidak betul-betul siap untuk berbenturan dengan Iran. Kita lihat Mbak Cynthia ya, ini baru pertama kali pesawat-pesawat Amerika Serikat itu ditembak jatuh di dalam Teheran. Ini kejadian kemarin juga pilotnya akhirnya direscue sama Washington. Ini artinya ultimatum ancaman itu tidak menggentarkan Iran. Dan kan bahasa Iran itu lu jual gue belilah. Kayak gitu ya. Karena dia sekarang di atas angin kayak gitu ya. Tapi Anda menduganya ultimatum yang terakhir ini akan benar-benar terjadi atau akan mundur lagi nih Bang Pizarro? Jadi gini, ultimatum yang disampaikan oleh Donald Trump itu sebenarnya bukan benar-benar ingin melakukan serangan, tapi ini daya tawar sebenarnya kepada Iran ya untuk masuk ke meja perundingan. Sekarang Mbak Cynthia kita mengetahui ada proposal gencatan senjata 45 hari yang diinisiasi oleh negara-negara Teluk ya, dan kemudian ini sedang dibahas di internal. Ini sebenarnya juga bukan proposal untuk benar-benar mencari perdamaian, tapi ini last minute diplomasi ini bahasanya nih. Ini diplomasi menit-menit akhir karena eskalasi akan semakin besar nih ketika kemudian Amerika Serikat sekarang yang sudah bersiap-siap tentaranya marinir untuk melakukan serangan kepada Iran, kalau tidak dihentikan ini kan bencana kemanusiaan akan sangat besar. Sekarang saja minyak mentah Mbak Cynthia, kita lihat udah 111 itu US dollar per barrel ya. Setiap Donald Trump ngomong itu minyak selalu naik gitu. Bahkan diprediksi itu minyak itu akan menjadi 200 US dollar per barel gitu. Ini kalau tidak dihentikan, kalau tidak ada upaya terobosan diplomasi, ini justru akan merugikan semuanya. Makanya sekarang ada proposal gencatan senjata 45 hari, tetapi kan Teheran belum memberikan respon. Karena dia tidak mau diplomasi itu dilakukan untuk kemudian mencuti kedaulatannya Iran. Nah, Bu Kony, sekarang kan kita tahu sebenarnya kita tidak bisa menutup mata bahwa Rusia menjadi salah satu pihak yang secara tidak langsung diuntungkan oleh dampak perang atas penjualan minyak ke beberapa negara. Apakah Rusia benar-benar ingin menyudahi perang, ingin membawa perdamaian di Timur Tengah? Kalau langsung jawab ke situ, sebenarnya sudah pasti Rusia itu ingin begini. China dan Rusia itu ingin jadi mediator yang bertanggung jawab. Tapi kalau saya lihat, Rusia somehow ingin lebih ke krisis ini agak panjangan dikit lah. Kenapa? Karena bagaimanapun ada latar belakang Rusia tuh marah lah sama Amerika dengan kasus Ukraina dan lain-lain kan. Jadi paling tidak dia ingin Amerika tuh terkuras dulu gitu. Nah, tapi di sini kita mesti lihat tekanan untuk agak mau memolorkan ini, ya kan? Kita mesti lihat juga dari tuntutan dunia, karena begini, seperti tadi sampaikan,
Sekarang tuh Brent dan WTI sudah tembus 114 barel per barrel kan. Nah, inflasi di Eropa itu sudah mencapai 25%, 15-25% BBM naik. Jadi inflasi itu sudah naik karena bursa Eropa turun dan resesi diperkirakan akan segera meningkat. Amerika sudah terjadi panic buying. Misalnya beberapa, saya lupa ya daerah-daerah beberapa negara bagian, tapi sudah mulai panic buying dan Wall Street sudah mulai berguguran. China sendiri seperti kita tahu dia adalah tergantung sangat kepada Hormuz, jelas itu akan berusaha keras untuk menyelesaikan masalah ini gitu kan. Yeah. Nah, tapi kita lihat juga Jepang dan Korea. Jepang, Korea, Bangladesh itu tuh sekarang sudah naik BBM-nya sampai 30%, ya kan? Kemudian bursa Asia ikut melemah di sana. Yang paling mengerikan adalah Afrika seperti Ethiopia dan Mesir. Mereka itu paling parah, Mbak, karena sekarang tuh mereka sudah bisa berjam-jam antri di SPBU dan juga nilai inflasi pangan sudah meningkat. Nah, dari negara-negara yang saya sebutkan dari beberapa kawasan itu pasti akan juga mendorong ya kan dunia untuk segera mengakhiri. Jadi ada permainan waktu di sana. Tapi yang menarik kan kalau kita perlihatkan Indonesia ini jadi anomali nih dari kasus dunia, ya kan? Kita ini paling aneh karena kita tuh nggak sama sekali tidak ada lonjakan apapun karena Menseknek Prasetyo Hadi kemudian juga Pak Bahlil sudah bilang bahwa ada perintah langsung dari Presiden tidak boleh menaikkan apapun. Pertanyaan saya cuma satu, ini bisa bertahan berapa lama? Karena defisit kalau kita pertahankan tadi disampaikan kan kalau sampai $200 per barrel, maka defisit itu bisa melebar sampai 3,6 sampai 3,7 PDB dan itu ya untuk saat itu Indonesia bisa bahaya tuh. Tapi kalau sekarang mungkin masih ada pengecualian. Makanya kita akhirnya bisa bagi di daerah mana yang ingin cepat ini selesai secepat mungkin karena sudah mulai kehabisan napas atau sudah mulai susah dan takut ada resesi di negaranya. Tapi di lain sisi ada juga yang kalau bisa lamaan dikit sampai terkuras habis kekuatan Amerika. Karena ada masa lalu yang kita marah lah gitu dari pihak Rusia. Tapi saya mau catatan satu, saya kan tinggal di sini. Ini yang menarik. Dari kemarin di sini beritanya adalah pamer semua alat-alat persenjataan Iran yang selama ini kita kira tidak ada. Jadi senjata-senjata masif itu sudah ditunjukkan terus. Yang lebih sakti lagi, di sini juga sudah mulai muncul apa sih kekuatan Rusia secara militer. Banyak hal yang kita nggak tahu sebelumnya itu sudah dimunculkan kekuatannya apa, bisa mencapai kota mana aja. Jadi kayak ada permainan disampaikan tadi. Ada permainan kekuatan diplomasi dan penekanan supaya ini ayo posisi tawarnya di mana gitu. Ya, kalau kita melihat dari pola perang dari 28 Februari sampai saat ini dilihat bahwa memang ada diplomasi tapi juga tekanan militer yang dibarengi oleh ruang diplomasi. Tapi sampai saat ini ruang diplomasi itu belum mencapai titik temu. Lalu seperti apa? Apakah memang Iran artinya tidak gentar terhadap ultimatum yang disampaikan oleh Trump? Kita masih akan membahasnya selepas jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Beberapa jam mendekati tenggat ultimatum Amerika Serikat ke Iran. Kita masih membahasnya bersama Bu Kony dan juga Bang Pizarro. Bu Kony, kalau yang berdasarkan catatan, Sergei Lavrov menghubungi Wang Yi melalui telepon. Ini artinya Rusia bisa dikatakan yang menginisiasi. Lalu solusi apa sebenarnya yang ditawarkan Rusia, yang dirundingkan dengan Tiongkok, yang akan diajukan kepada pihak-pihak berkonflik? Seperti saya sampaikan tadi, ini sebenarnya dengan telepon-telepon antara Lavrov dengan Wang ini sudah banyak yang tercapai ya. At least Bahrain sudah mengundurkan niatnya, kemudian Paris atau Prancis sudah mulai ikut untuk juga tidak ikutan ke keputusan Amerika Serikat. Karena gini loh, Trump ini kan sudah bicara ini tentang dari minggu lalu ya. This is nearing completion, udah selesai. Tapi kalau kita lihat udah makin jelas ada kesepakatan untuk di Dewan Keamanan PBB yang didorong untuk bagaimana gencatan senjata sebagai kunci utama. Yang paling menarik di sini adalah sebenarnya kalau kita lihat Israel. Ini gara-gara ini Israel ini kan sekarang jadi tenang-tenang aja. Pertanyaan saya kan kenapa sekarang nggak jadi Israel versus Iran, betul nggak? Jadinya sekarang jadi Amerika versus Iran. Dan disinilah menariknya sebenarnya kalau kita tarik kepentingannya dunia terhadap Hormuz. Karena sekarang itu bukannya Israel tidak versus Iran. Kenapa jadi Amerika versus Iran? Karena memang ada tuntutan ancaman Hormuz itu mengancam dunia, bukan saja ekonomi, karena minyak bumi, tapi semua yang disampaikan oleh Presiden Putin minggu lalu bahwa ini kalau sampai diteruskan, kata Presiden Putin, ini dampaknya akan lebih parah daripada pandemik.
Jadi nanti pupuk akan susah, bahan makanan akan susah, seluruh dunia akan susah. Itu yang kenapa menjadi pertimbangan Presiden Putin untuk kemudian minta Lavrov dan langsung berkomunikasi dengan pihak Cina. Itu yang kita tunggu kan. Makanya saya bilang nggak cukup hanya Pakistan. Nah, yang kedua juga kita lihat statement-statement dari duta besar. Duta besar sudah menyatakan juga bahwa artinya sudah turun nih dari level presiden ke level Menlu. Sekarang duta besar sudah sampai nih. Hentikan permusuhan dan bagaimana kemudian Hormuz baru dibuka. Demikian juga dari duta besar dari Cina yang juga menyatakan hal sama. Jadi intinya Cina dan ini sudah satu pintu. Nah, masalahnya adalah besok sidang Dewan Keamanan PBB ini akan seperti apa. Tapi saya percaya, kembali tadi kenapa saya bandingkan dengan Israel yang sudah mulai diam, pasti nih tekanan dunia akan lebih besar. Artinya Trump itu pasti akan menang. Nih kalau kita lihat ya, kembali kalau saya karena orang militer kita lihat nih pengaruhnya ya secara militer geopolitik. Mungkin Amerika itu akan menang taktis. Anggaplah dia akan menang taktis. Ini ya kayaknya endingnya. Tapi dia berhitung sangat gitu kan, karena harganya pasti mahal. Berapa lama waktu. Tapi akan inflasi dalam negeri. Kemudian yang paling parah, citra internasional dia sebagai negara agresor tuh akan semakin dicatat dunia, dan itu nggak bagus karena tuntutan dari masyarakat domestik juga kan udah mulai no kings. Gerakan no kings ini sudah terjadi besar-besaran gitu. Jadi statement Trump yang tanggal 4 tanggal 4 April kan dia bilang pokoknya kita buka Hormuz, minyaknya mau kita rebut gitu kan. Kita ambil keuntungan besar, tahu-tahu pilot pesawatnya jatuh. Wah, akhirnya beda kan serangannya jadi urusin pilot kayak gitu-gitu loh. Jadi ini memang sangat menarik gitu. Tapi pasti mesti jaga adalah bagaimana masyarakat Amerika akan berharap ini tidak akan terus berkepanjangan karena sudah mulai terdampak besar. Ya, Bang Pizarro, ini jika Selat Hormuz tidak dibuka secara menyeluruh, artinya kalau dilihat dari ultimatumnya, jika memang benar-benar akan dilakukan, Trump akan melakukan serangan darat, akan pecah. Lalu sebenarnya dampak bagi global sendiri selain yang disampaikan Bu Kony tadi, adakah dampak global lainnya yang lebih luas? Iya, ini sebenarnya kenapa Iran tidak mau membuka Selat Hormuz, karena itu memang leverage-nya dia sekarang, daya tawar dia sekarang. Tanpa ada Selat Hormuz, kita bisa melihat ya bahwa kemudian Iran pasti akan menghadapi tekanan serangan yang begitu besar yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Ini akan terus dipegang menurut saya oleh Selat Hormuz. Trump mau ngancem apapun, ultimatum apapun, itu Iran nggak akan pernah buka itu Selat Hormuz gitu. Apalagi Mbak Cynthia, Iran itu juga pinter. Dia memang tidak membuka Selat Hormuz secara keseluruhan, tetapi dia melakukan fleksibilitas hanya kepada negara-negara tertentu. Bahkan termasuk ke negara-negara sekutunya Amerika Serikat gitu. Contoh India. India itu kan sekutunya Israel. Ya, dia dekat dengan Amerika Serikat, tapi dia dapat fleksibilitas tuh untuk bisa keluar masuk gitu. Karena India itu juga punya saham investasi maritim nanti di Pelabuhan Charabar. Pakistan juga sama. Itu juga sekutu Trump. Bahkan Shehbaz Sharif dia memajukan Trump sebagai peraih Nobel perdamaian, tapi tetap bisa dibuka gitu. Jadi ya, Iran ini ingin memecah konsentrasi sekutu-sekutunya Amerika Serikat ya, untuk kemudian dia tidak memberikan dukungan yang begitu sangat besar kepada Amerika Serikat, dan dia tetap berada di pihak Iran, dan dampaknya pasti akan sangat besar. Salah satulah yang jarang disoroti lah tadi ya, Mbak Bu Kony sebut masalah pangan gitu ya. Itu Badan Pangan Dunia Mbak Cynthia sekarang udah mengatakan ya ada sekitar 40 juta orang akan mengalami kelaparan akut nih. Ketika kemudian Selat Hormuz itu ditutup dan kemudian memberikan dampak energi secara luas gitu. Apalagi sekarang yang kelaparan akut itu udah sekitar 300 juta orang gitu. Dan ini menurut saya akan menjadi daya tawar yang sangat kuat oleh Iran kepada Donald Trump untuk kemudian benar-benar Amerika Serikat tidak lagi melakukan serangan kepada Iran dan juga kepada infrastruktur strategis. Tetapi kan masalahnya bukan di Iran, masalahnya di Donald Trump dan juga di Israel gitu ya. Bahkan nih kalau kemudian Trump itu bisa nginjek rem, Israel itu akan nginjek gas tuh terus-terusan gitu. Karena kalau terjadi negosiasi kita senjata terjadi antara Amerika Serikat dan Iran, yang paling dirugikan itu Israel. Israel akan tetap kemudian melakukan provokasi-provokasi yang lainnya untuk melakukan perang ini terus berlanjut. Oke, tapi apakah ini artinya tekanan yang diberikan Amerika Serikat kepada Trump ini tidak efektif? Artinya dalam kata lain, Iran sebenarnya menunggu negara-negara yang terdampak akibat tertutupnya Selat Hormuz untuk kembali justru menekan Amerika Serikat? Betul, Iran nggak akan terpengaruh gitu ya dengan adanya ultimatum dilakukan oleh Trump. Kita lihat ultimatum ini kan udah dilakukan berkali-kali. Polanya Trump itu kan gini, memberikan pressure, nanti ada kesepakatan, pressure lagi dan sebagainya. Ini sekarang masalahnya bukan teknis, masalah diplomasi. Seberapa banyak diplomasi dilakukan. Tapi Iran itu udah krisis kepercayaan. Karena jangan lupa, ini diplomasi yang ketiga loh. Dia nggak mau tipu ketiga kalinya itu terjadi oleh Amerika Serikat. Artinya dia akan benar-benar memastikan apakah diplomasi ini bisa berjalan dan tidak lagi Amerika Serikat dengan sangat pongah itu bisa melakukan serangan kepada Iran.
Bu Kony, sejauh mana sebenarnya dorongan perdamaian yang akan dilakukan Tiongkok, Rusia, dan juga negara-negara lain yang sebenarnya sangat terpengaruh terhadap ditutupnya Selat Hormuz ini didasari oleh faktor apa saja selain kemanusiaan dan juga ekonomi? Jadi gini, kalau dorongan itu pasti akan cepat karena saya bilang tadi kan segera akan rapat di Dewan Keamanan PBB. Tapi yang kita mesti lihat tadi pertanyaan menarik, resikonya apalagi negara mana lagi akan mendorong. Kita harus lihat ada resiko di kawasan ketika pengaruh Irak itu bisa bangkit. Itu juga sedang dihitung pasti gitu kan. Bagaimana ISIS bisa bangkit, bagaimana Daesh akan kembali gitu. Dan lebih dalam lagi kita mesti lihat ya. Ini kita lihat dari faktor temannya Amerika lah yang juga jadi kesel kali kan gara-gara lu nih gue jadi repot. Pertama kita lihat Dubai. Dubai itu ya sekarang pariwisatanya ambruk total. Ya kan, kemudian ribuan ekspatriat jutawan-jutawan itu sudah pergi aja meninggalkan Dubai karena sudah merasa itu tidak aman sama sekali. Reputasi Dubai sebagai the safe haven atau tempat yang seperti surga itu sudah ditinggalkan. Nah, malah Jeffrey Sachs kan bilang Dubai itu akan mati, menjadi kota mati. Nah, bagaimanapun efek Dubai ini akan berpengaruh pada negara Teluk lain yang akan berpikir Abu Dhabi dan lain-lain. Pasti nggak mau dong kena spill over dari perang ini gitu. Nah, jadi menurut saya apa yang disampaikan Trump ingin selesai or finish the job seperti yang dia sampaikan beberapa kali, enggak semudah itu karena Iran tadi seperti disampaikan dia menggunakan perang Hormuz ini sebagai senjata geopolitik strategik dia gitu loh. Dan menarik sebenarnya dengan memainkan yang ini boleh, yang ini nggak boleh gitu, atau ini mesti begini, ini nggak boleh begitu. Ini menarik. Tapi tuntutan lain juga adalah bagaimana sekali lagi orang sekarang mulai berpikir panjang tentang Timur Tengah kalau ini tidak segera mereda. Bagaimana Hizbullah, Houthi itu kan akan terlibat juga ke sana dan bagaimana juga balas dendam sporadis akan terjadi. Nah, ini yang mungkin juga sedang diukur. Jadi nggak semata negara yang bertikai, tetapi dampak geopolitik kawasannya akan seperti apa dan itu pasti ada tekanan. Karena nggak mungkin negara-negara Teluk, terutama Dubai di sini, yang akan membiarkan ini berkepanjangan sehingga dia mati total. Dan karena ekonomi Dubai, saya juga baru tahu ya, ternyata 90% itu jadi orang asing yang tinggal di Dubai. Ini bagaimana dengan kepintaran ini Iran tuh menurut saya strateginya kali ini canggih banget. Dia nggak menghajar pangkalan militer Amerika di Dubai, yang dia hajar airport sipil kan, sehingga langsung ekonomi semua tersentak dan berhenti. Yang berpengaruh langsung. Baik, terima kasih Guru Besar Hubungan Internasional St. Petersburg State University Rusia, Ibu Kony Rahakundini, dan juga peneliti Asia Middle East Center, Bang Pizarro Ghazali. Terima kasih sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Iya, selamat sore. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Atap Terminal 3G7 kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta jebol akibat hujan deras. Akibatnya aktivitas penumpang terganggu. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Atap Terminal 3 G7 kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta jebol akibat hujan deras. Akibatnya, Saudara, penumpang pun terganggu aktivitasnya. Video amatir ini, Saudara, menunjukkan detik-detik air hujan mengucur deras dari bagian plafon Terminal 3 Gate 7 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang jebol. Kondisi ini berdampak pada sejumlah pergerakan penerbangan khususnya pada fase pendaratan. Pihak Bandara Soekarno-Hatta mencatat setidaknya ada 12 penerbangan yang dialihkan ke bandara lain akibat peristiwa ini. Dan untuk mengetahui penanganan yang dilaksanakan usai jebolnya atap Terminal 3 di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, kita update kondisinya bersama dengan Asisten Deputi Communication and Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Pak Yudis Setiawan. Selamat petang, Pak Yudis. Selamat petang, Mas. Pak Yudis, kondisi saat ini seperti apa pasca jebolnya atap dari bandara di Terminal 3 ini? Baik, pada saat terjadinya jebol, kami mendapatkan informasi ada kebocoran di atap plafon di dekat Gate 7 Terminal 3 Internasional. Kami langsung melakukan langkah-langkah yang
segera memperbaiki situasi. Yang pertama kami melakukan pembatasan area, kemudian melakukan pembersihan di area tersebut, dan saat ini sudah tidak ada lagi kebocoran dan lokasi tersebut sudah bersih dan bisa digunakan kembali. Lokasinya persis di belakang Anda ini, Pak Yudis? Ya, betul. Bisa digambarkan kondisinya seperti apa saat ini, Pak Yudis? Saat ini sedang diperbaiki, sudah bersih dan sudah bisa ditangani semuanya. Dan pada prinsipnya penerbangan yang lain tidak terganggu, Mas. Kita bisa lihat di ini ada penerbangan lain ya, semua jalan dengan kelar. Kemarin itu informasinya setidaknya ada 12 penerbangan yang dialihkan ya ke bandara lain akibat peristiwa ini. Kondisinya saat ini sudah normal semua? Saya koreksi, Mas, bukan kemarin tapi tadi. Jadi sekitar jam 3 pagi terjadi cuaca ekstrim, cuaca buruk menuju ekstrim sehingga mengakibatkan beberapa penerbangan terdampak. Data kami terakhir terdapat 31 flight yang tepat, sekitar 10 penerbangan yang dialihkan, dan saat ini semua sudah ada beberapa yang sudah mendarat kembali di Soekarno-Hatta. Sudah diketahui sebenarnya apa penyebab sehingga akhirnya plafon di Terminal 3 ini jebol, Pak Yudis? Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa cuaca buruk ini hujannya sangat deras sehingga debit air melebihi kapasitas daya tampung di atas gate 7 tersebut, sehingga ada air yang meluap tertampung di plafon dan kemudian jebol plafon. Pada saat kejadian ini ada peringatan terlebih dahulu tidak kalau di Bandara Soekarno-Hatta sendiri? Pada saat menjelang kejadian itu didahului dengan tetesan air, Mas. Saya penumpang saat diminta untuk bergeser dari blok tersebut. Berarti memang sudah ada tanda-tanda sehingga dilakukan evakuasi awal ya, sehingga tidak berdampak pada penumpang yang ada di sana. Saat ini berarti ingin saya pastikan lagi dengan jebolnya atap plafon Bandara Soekarno-Hatta ini, penerbangan semuanya sudah kembali normal atau seperti apa? Mohon diperhatikan, Mas, jebolnya atap ini tidak terkait dengan mohon maaf, maksudnya pergerakan dari para penumpang, Pak Yudis, yang menggunakan Terminal 3 di bandara ini. Baik, kalau di Terminal 3 jebolnya atap ini tidak berpengaruh pada operasional, Mas. Jadi operasi berjalan dengan normal dan lancar. Oke, baik, berarti tidak dipastikan bahwa dengan adanya jebolnya atap di Terminal 3 ini hingga saat ini tidak mengganggu aktivitas penumpang begitu ya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten ya Pak Yudis ya? Betul. Baik, terima kasih. Betul, Mas. Asisten Deputi Communication and Kami Legal. menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan ini, Mas. Baik, apa yang ingin disampaikan Pak Yudis terakhir, silakan. Atas ketidaknyamanan ini kami menyampaikan permohonan maaf. Baik, terima kasih. Asisten Deputi Communication and Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Pak Yudis Setiawan telah berbagi informasi terkait dengan kejadian ini. Sehat selalu, Pak Yudis. Terima kasih, Mas Asir. Selamat sore. Kita ke sorotan lain, Saudara. Serangan Iran ke aset Amerika di negara-negara Teluk semakin gencar usai Trump melakukan ultimatum ke Iran untuk membuka Selat Hormuz dalam 48 jam. Media Iran, Press TV melaporkan serangan gelombang ke-97. Garda Revolusi Iran mengumumkan dimulainya serangan operasi balasan terhadap Amerika dan sekutunya Israel. Serangan dilakukan Angkatan Laut Garda Revolusi Iran dalam skala besar menyasar utama aset penting Amerika dan Israel. Serangan beruntun dilakukan dalam operasi True Promise 4 dengan beragam jenis rudal dan drone Iran. Sementara gelombang serangan ke-96 dilakukan untuk membalas serangan Amerika Serikat dan Israel ke jembatan di Karaj dan fasilitas petrokimia di kota Mashhad.
Iran juga merilis rekaman peluncuran drone yang menargetkan pabrik petrokimia di Dimona, Israel, serta pusat komando Angkatan Darat Amerika Serikat di Bubian, Kuwait. Kuwait maupun Amerika Serikat belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai dugaan serangan terhadap pangkalan AS di Bubian. Namun Garda Nasional Kuwait mengatakan telah menembak jatuh 2 drone dan sebuah pesawat tak berawak selama 24 jam terakhir. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, kami hadirkan informasi Kejaksaan Agung memeriksa Kejari Karo terkait dengan penanganan perkara kasus dugaan korupsi dana desa yang melibatkan Amsal Sitepu. Saudara, Kejaksaan Agung memeriksa Kejari Karo dan ke Raja Guguk terkait penanganan perkara kasus dugaan korupsi dana desa yang melibatkan Amsal Sitepu. Sebelum Kejagung memeriksa Kejari Karo, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terlebih dahulu memeriksa Kejari dan Kasipitsus mengenai dugaan intimidasi Amsal Sitepu. Dari hasil pemeriksaan, jaksa yang menangani Amsal Sitepu mengaku sempat memberikan brownies kepada Amsal Sitepu. Namun pemberian makanan tersebut bukan merupakan bentuk intimidasi, melainkan bentuk kemanusiaan jaksa kepada Amsal Sitepu. Rasa kemanusiaan dari tahun 2020. Proses pemeriksaan untuk diklarifikasi, yaitu dieksaminasi terhadap perkara tersebut masih berproses. Jadi belum bisa kami sampaikan hasil pemeriksaan dari tim dari Kejaksaan Agung. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bidang pengawasan telah memeriksa tim yang menangani perkara Amsal tersebut. Namun klarifikasi adalah masalah intimidasi yang dilakukan oleh jaksa, yaitu seperti kemarin itu disebutkan ada diberikan kue brownies gitu. Saudara, Kejaksaan Agung menyatakan tengah mengusut soal dugaan pelanggaran prosedural yang dilakukan jajaran Kejaksaan Negeri Karo dalam penanganan kasus videografer Amsal Sitepu. Pengusutan ini dilakukan untuk mencari tahu ada tidaknya pelanggaran mulai dari tahap penyidikan hingga penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Kejari Karo. Apakah ada telah melakukan proses hukum terhadap Amsal Sitepu ini sudah sesuai dengan ketentuan dan profesional. Apabila ini adalah pelanggaran, ya tentunya akan ada, seandainya ada ketentuan untuk pelanggaran, akan ada sanksi etik dari internal kita. Pak, ini proses klarifikasi sejak awal dari penyidikan, tapi dari penuntutan seperti apa nanti termasuk kemarin juga terkait dengan adanya pelaksanaan penetapan seperti apa yang. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Petang edisi kali ini. Saya Yasir Neneama. Dan saya Cynthia Rompas. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.